Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasriqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin al-mukarramun, para alim, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini saya lihat banyak sekali kawan-kawan di masjid yang hadir di tempat ini, masya Allah luar biasa ya. Para penggerak sholat subuh, masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kepada kehadiran Allah Rabbul Jalil yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan dan kesempatan dan usia panjang, sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini, pada subuh hari Jumat yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul melangsungkan kembali kajian rutin kita di Masjid Asmaul Husna ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini yaitu adalah hadis Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi. Qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bnai qad tudira fashhadna fa arsala yuqri'us salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, dari Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arsalat bintun Nabi mengirim berita putri Nabi, yakni Zainab, ya. Inna bnai qad uhtudira, sesungguhnya anakku ini uhtidira, sungguh telah mengalami sakaratul maut. Fashhadna, datanglah kepada kami. Jadi Zainab mengutus seorang utusan yang kemudian di situ anak beliau ini sedang sakaratul maut, agar kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mau hadir ketika anaknya ini adalah uhtudira, dalam keadaan sakaratul maut. Fashhadnya, datanglah katanya. Fa arsala yuqri'us salam, maka kemudian Nabi menyampaikan salam kepada utusan itu, kepada Zainab, dengan ucapan innalillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah lah ma akhadha, apa yang telah diambil oleh Allah, walahu ma a'ta, dan juga Allah lah yang kemudian memiliki apa yang Allah telah berikan kepada kita. Wa kullu syai'in dahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada batasnya. Nah, jadi ketika kemudian
Zainab ini mengutus seorang utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudi kiranya untuk hadir di putra beliau yang sedang ihtudiro, yang sedang sakaratul maut, agar hadir di situ. Tapi ternyata baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan salam balik kepada Zainab. Jadi Rasulullah katakan Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil, walahu ma a'ta, dan milik Allah lah kemudian setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dikatakan wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan setiap sesuatu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada batasnya. Maka kemudian fal tasbir wal tahtasib, kata Rasulullah. Maka bersabarlah atau wal tahtasib, dan berniatlah dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya, disuruh sabar dan carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap kita ini pasti akan pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak terasa ibu bapak sekalian, kemarin kita kecil tiba-tiba sudah SD, SMP, SMA, ya, sudah S1, tiba-tiba bau krerek rambo. Dek no kena pelinggih niki. Nah, ini tidak terasa, sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali ya. Jadi tidak terasa. Makanya diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60-70. Jarang orang diberikan usia lebih di usia 70 itu. Nah, makanya mumpung kita masih sehat, masih kuat, masih tempat, ya alhamdulillah. Kita ini sering kemudian bertemu terus di majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena yang ini kita 60-70 tahun selesai. Kalau yang di alam akhirat itu selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan 60-70 tahun. Ya. Nah, jadi kita ya sama-sama mempersiapkan diri untuk menuju alam yang selama-lamanya itu. Nah, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa walahu ma'ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Semua ada batas waktunya. Maka kalau begitu bersabarlah, ya, atau mencarilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi kepada utusan Zainab ini. Jadi Rasulullah tidak hadir di situ. Tidak hadir. Maka fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyanna. Maka kemudian Zainab mengutus utusan itu lagi, ya, dan bersumpah, bersumpah tentu ada Nabi bila datang, yang gemilina, ya, mau hampir wafat, itu katanya. Nah, jadi karena ini memang kalau kita menggunakan kata sumpah itu memang orang kita saja kan cepat sekali kemudian percaya itu, ya, ya. Jadi bersumpah, maka bersumpah. Nah, ketika itu maka faqoma wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri wa ma'ahu, dan bersama Nabi ini ada beberapa sahabat seperti Sa'ad bin Ubadah, kemudian Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit. Ya, warijalun farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian anak itu diangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aswabiyu, anak yang mau meninggal itu. Begitu Rasulullah datang bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, ya. Kemudian anak kecil yang tadi mau meninggal ini diangkat, kemudian didekatkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aq'adahu fi hijri, kemudian ditaruh fi hijri, di pangkuan Nabi. Ditaruh di pangkuan Nabi, wa nafsuhu taqaqqa, dan napasnya itu taqaqqa, itu terputus-putus, terengah-engah. Karena sudah sakaratul maut ini kan. Jadi napas anak ini sudah tengah-engah, ditaruh di pangkuan Nabi. Fafadat ainahu, maka kemudian melelehlah kemudian air mata mulia baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalir,
air mata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Faqala Sa'ad, berkata Sa'ad kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadza? Wahai Rasulullah, apa ini katanya. Ya karena Rasulullah menangis itu. Ma hadza, apa ini? Faqala, hadhihi rahmatun ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadi. Ini adalah rahmat yang Allah telah jadikan fi qulubi ibadihi, di dalam hati setiap hambanya. Jadi ini rahmat. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat, fi qulubi man syaa min ibadi. Ini sebagian riwayat. Allah jadikan di hati setiap hamba yang dikehendaki oleh Allah. Wa inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama, muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, bahwa ini kan anaknya Zainab dalam keadaan sakratul maut, uhtudira. Dan beliau ingin kemudian menghadirkan sosok baginda Rasul Nabi mulia Nabi Muhammad SAW ketika putra beliau ini adalah sakratul maut. Ya. Dan ternyata di situ Rasulullah SAW mengatakan kepada utusannya ini, apa kata Nabi? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Ya, sesungguhnya milik Allah lah kemudian apa yang diambilnya, dan milik Allah semua yang telah diberikan kepada kita. Dan semua ini adalah ada batas waktu. Kalau kita melihat hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa ini adalah menjelaskan tentang jawazu istihdari dzil fadli lil fadl. Boleh menghadirkan orang yang memiliki fadl, keutamaan, ketika orang sakaratul maut. Nah, ini. Buktinya apa? Ya buktinya ini. Zainab ingin bagaimana kemudian Rasulullah hadir ketika putranya sakaratul maut. Nah, jadi kalau kita muncul pertanyaan bagaimana hukumnya kemudian menghadirkan orang soleh, orang alim, orang ahli ibadah ketika orang mengalami sakaratul maut? Boleh. Ya. Jadi untuk kemudian bagaimana nanti dia ditalqin. Ya, ditalqin. Ini aja Zainab meminta Nabi untuk hadir di situ. Ya, jangan sampai kemudian kita meninggal, kita tidak akhir kalam kita la ilaha illallah. Jadi kalau kita sudah akhirul kalam la ilaha illallah, aman itu. Karena ini adalah termasuk salah satu miftahul jannah, kunci surga. Ya. Jadi miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena dengan kalimat la ilaha illallah ini, ibu bapak sekalian rahimakumullah, dosa yang pernah dilakukan orang bertahun-tahun itu bisa terampuni semua. Orang kafir saja kalau masuk Islam, begitu baca la ilaha illallah, selesai itu. Ya, selesai. Ya, makanya ada di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, ada orang ini imannya sebentar di dunia, hanya berapa tahun, tapi di surga selama-lamanya. Ada orang kafir hanya 20-50 tahun, tapi juga di akhirat di neraka selama-lamanya. Itu kenapa? Ya karena niat imannya itu. Ini kalau orang yang iman 50 tahun di surga selama-lamanya, karena kalau dia dikasih hidup selama-lamanya oleh Allah, dia akan iman selama-lamanya. Begitupun orang kafir, kalau dia mungkin diberikan hidup selama-lamanya, dia akan kafir selama-lamanya. Nah, jadi niat ini adalah barometer itu ya. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari perbuatannya itu sendiri. Itu niat. Ya. Niat kita melakukan kebaikan, ya sudah belum melakukan kebaikan itu, Allah sudah catat kebaikan itu pahalanya. Jadi miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Nah, ini kita mengharapkan ketika hadir orang-orang soleh itu adalah untuk bagaimana mentalkin kita. Nah, itulah persahabatan kita di majelis ilmu di masjid itu, ya. Makanya saya pernah membaca sebuah uraian doa yang sering kita baca setiap hari itu, doa keselamatan itu ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan
wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ini bisa menjadi sebuah uraian 7 konsep memakmurkan masjid dari doa keselamatan. Yang pertama apa? Allahumma inni as'aluka salamatan biddin. Ya Allah, berikanlah saya keselamatan dalam agama. Nah, jadi bagaimana kemudian masjid itu sebagai tempat untuk menyelamatkan agama? Di situ kita belajar akidah yang benar, tauhid yang benar. Di mana? Di masjid. Bukan hanya digunakan sholat saja. Ya, salamatan fiddin, wa afiatan fil jasad. Bagaimana masjid juga sebagai tempat untuk bisa mengolah kesehatan kita. Bisa saja masjid itu dikerjasamakan dengan dokter, dengan perawat, puskesmas, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian itu bisa dicek kesehatannya di situ kan. Oh ini jamaah mana ini kok nggak hadir? Nah, mungkin sakit. Nah itu kan luar biasa itu kalau ada program masjid seperti itu. Ya. Nah ini misalkan Pak Haji Syukri kok nggak hadir ini? Aku beli juru atau beli ini? Wa afiatan fil jasad. Cek kesehatannya kan, alhamdulillah. Kemarin. Oh ada kan ya? Oh masya Allah, kemarin sudah ada cek kesehatan. Berarti sudah terprogram itu. Ini yang pertama sudah, yang kedua sudah. Afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Masjid bagaimana juga kemudian menjadi tempat untuk tambahan ilmu, bukan hanya sholat. Nah ini kita ngaji. Ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Nah, ini Malik. Bagaimana masjid sebagai tempat untuk keberkahan rezeki. Bisa saja masjid kemudian membuat sebuah koperasi yang berbasis masjid. Ya. Oh, sudah ada juga di sini ya. Masya Allah, ini semua yang saya sebut ada semua ini. Cocok dengan doa keselamatan ini berarti ini. Masya Allah, luar biasa. Ini sesuai namanya Asmaul Husna sudah. Wa barakatan fir rizki. Jadi ada koperasi syariah, ada BMT, tapi ya prospeknya syariah. Jangan nanti isinya masjid syariah, isinya konvensional. Kan kacau ini. Jadi beda lah kemudian konsep syariah dengan konvensional. Kalau syariah itu ya nanti akadnya pakai mudharabah, pakai murabahah, pakai istisna, ada qardun hasan, begitu. Ya. Jangan nanti kita pinjam 1 juta, gajinya 1,5. Wah ini, ya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba itu ya. Setiap hutang kalau di situ menarik manfaat itu riba itu. Jadi bicaranya harus konsepnya mudharabah, murabahah, begitu. Ya, pakai akad salam dan dihindari ada riba di situ. Ya kalau murabahah itu kan apa ya? Itu jual beli itu. Bapak pesan TV ya, kemudian nanti dijual oleh perbankan atau koperasi. Nah, nanti Bapak ansur sekian bulan dengan angsuran sekian. Itu jual beli itu. Boleh itu. Ya, boleh. Atau pakai mudharabah. Kalau mudharabah itu ya kerjasama itu ya. Kerjasama. Pakai gotong royong. Gotong royong gimana maksudnya itu? Tanpa embel-embel. Itu luar biasa, itu qardun hasan berarti. Ya, jadi minjamnya sekian, kembalinya sekian gitu. Wah, luar biasa itu. Ya. Nah, jadi wa'afiatan wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut. Jadi tempat bertaubat sebelum kita meninggal. Nah, ini kita. Ini kan bisa menjadi konsep untuk memakmurkan masjid. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, menjadi rahmat untuk ketika meninggal. Ini ada jamaah biasanya sholat tapi nggak sholat mana? Ya sekarang niki ngembilinan. Nah, kita ke sana untuk sama-sama kemudian ya membacakan surat Yasin, talqin, zikir dan seterusnya. Nah, ini kan konsep memakmurkan masjid. Wa rahmatan 'indal maut. Ya, pertemanan kita mulai dari masjid. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dan juga masjid bisa menjadi tempat untuk memohonkan ampun ketika kita sudah meninggal dunia. Apalagi kita di Mataram, Pak.
Tempat kita ini sudah sulit untuk tahlil kayak dulu, halamannya luas kan. Kalau sekarang itu enggak ada. Bila ada zikir tuh oleh orang-orang nih kan. Masjid wasilah tahu niki. Ya, enak kan, bersih, suci, dan itu paling utama kita zikir tempat-tempat yang mulia. Nah, jadi kembali ke sini, warahmatan indal maut sini. Jadi saya mengambil rahmatan indal maut, ya. Jadi masjid ini adalah sebagai tempat untuk kita bagaimana memohonkan rahmat kepada kita yang meninggal dunia. Ya, tadi itu kita dengan hadis ini itu adalah menjelaskan bahwa jawazu istihdari dzil fadli lil muqtadar, boleh menghadirkan orang yang memiliki kemuliaan untuk hadir di dekat orang yang mau meninggal dunia. Nah, ini aja Zainab mengharapkan Nabi untuk hadir di situ karena napas anaknya tadi takok, wa nafsuhu takok, napasnya sudah terengah-engah. Ya, ya agar kalau kita hadir ini ke tempat orang yang mau meninggal agar kemudian bisa baca syahadat. Ya, karena tadi itu miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua apa miftahul jannah itu? Miftahul jannah as-shalah. Salat itu adalah kunci surga itu sendiri. Makanya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang akan dihisab di hari kiamat itu salat. Kalau salatnya baik, baik semuanya. Ya, kalau sholatnya baik, baik semuanya. Tapi kalau nggak baik, bermasalah semuanya. Makanya itu ada sebuah riwayat di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Ibni Abdul Aziz Al-Malibari, atau dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Itu ada seorang perempuan di zaman Nabi Musa alaihissalam yang sudah bertaubat, datang hadir di majelis Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian dia minta kepada Nabi Musa agar kemudian dia ini dimohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang pernah dia lakukan. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada perempuan ini, "Wahai ibu," katanya, "apa dosamu?" katanya. "Saya ini pernah berzina, kemudian hamil, kemudian saya melahirkan. Begitu anak saya lahir, saya tebas belongnya," katanya. Mau mati ini kan? Apa kata Nabi Musa ketika mendengar jawaban ibu ini? Ya, ukhruji ya fajirah, katanya, keluarlah kamu hai pelacur, katanya. Keluar kamu hai pelacur sebelum Allah menurunkan api azab dari langit untuk membakar kita semua dalam ruangan ini. Maka ibu ini keluar munkasiratal qalbi, dalam keadaan pecah remuk di dapat tangan, usir. Ya. Tidak lama kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, wahai Musa, Allah menyampaikan salam kepada kamu. Lima radatta ta'ibah, katanya. Kenapa kamu usir perempuan yang mau bertobat itu? Ya, kemudian apa jawab Nabi Musa? Ya berpindah ke diusir. Dia dosanya luar biasa. Dia sudah berzina, kemudian hamil, melahirkan. Begitu anaknya lahir, kemudian dia bunuh, menggorok anak itu. Kemudian apa jawab malaikat Jibril? Apa kamu tidak melihat ada dosa yang lebih jelek daripada orang melakukan seperti itu, daripada pelacur yang seperti itu, katanya. Ya, saya tidak menemukan dosa yang lebih jelek dari itu, kata Nabi Musa. Kemudian Jibril mengatakan adalah tarkus sholat amidan muta'amidan, meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, ini luar biasa itu. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Lain namun sengaja kan dia sengaja. Kalau dia sengaja ini kan ketideman, lupa. Nah, ini kan tidak sengaja, ini uzur syar'i namanya. Uzur itu, makanya uzur itu ada uzur yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Ya. Itu juga harus kita qadha itu, namanya sudah berutang. Berutang jangan bayar senang. Dia semain subuh bayar, harus qadha itu. Ya, kelolosan, dan itu nanti kajian kita di fikih, tapi tidak apa-apa kita campur-campur. Nah, jadi ini istadharah, ya. Jadi miftahul jannah as-shalah. Karena semua jamaah sekalian, pertanyaan malaikat Jibril itu ada di dalam sholat itu sebenarnya. Semua ada di situ. Ya, aku bukan malaikat Jibril, semua pertanyaan malaikat mungkar nakir itu ada di dalam sholat. Ya, saya ingat dengan Jibril yang tadi. Ketika bilang marabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka,
Apa agamamu? Wa ma qiblatuka. Wa ma qiblatuka. Wa ma imamu. Wa ma imamu. Wa man ikhwan. Wa man ikhwanu. Apalagi jadi nyebut makin tiang jadi bocor. Ini jadi speaker. Yang pertama dulu, Nabi. Marabbuka. Siapa Tuhanmu? Cocok suara sholat gitu. Ada tengah dot di ngaji subuh. Siapa Tuhanmu? Wajib ke masjid. Iya. Itu ketika kita ditanya siapa Tuhanmu di dalam sholat sudah ada jawabannya. Yang paling pertama kita ucapkan adalah Allah Akbar. Allah adalah Tuhan kita. Allah Maha Besar. Arah jawaban kan? Kedua Nabi. Wa man nabiyyuk. Wa man nabiyyuk. Siapa nabimu? Ya, ketika kita sholat, ibu bapak sekalian baca sholawat enggak? Allahumma sholli ala. Kalau seandainya enggak baca sholawat, sah pada sholatnya? Tidak sah. Ada ternyata nama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dalam sholat itu. Yang ketiga, Wa ma dinuka. wa madinuka, apa agamamu? Agama kita adalah Islam. Ya. Dan perbedaan antara orang kafir dengan orang Islam itu al-ahdu bainana wa bainal kufri itu as-shalah. Ya, perjanjian antara kita dengan orang kafir itu sholat. Yang membedakannya sholat. Nah, yang sedang kita lakukan ini sholat ini. Itu sudah pembeda dengan sendirinya. Yang keempat, Wa ma qiblatuka. wa ma qiblatuka. Ya. Mana kiblatmu? Umroh. Wal Ka'batu qiblat. Umroh lewat dia. Ini kok jadi travel sih. Gatakan dulu. Wal Ka'batu qiblati, dan Ka'bah itu adalah kiblatku. Nah, ini kita sholat itu sedang menghadap kiblat. Dek tandang laut, dek tandang timur, dek tandang daya. Ya, wal Ka'batu qiblati. Ya. Terus yang ke Wa ma imamuka. wa man imamu. Siapa imammu? Wal Qur'an imami. Al-Qur'an itu adalah imam. Ya, kita sholat ini harus apa tidak baca Al-Qur'an dalam sholat? Wajib. Al-Fatihah itu kan rukun. Rukun qauli itu. Kalau nggak dibaca itu bisa tidak sah sholat kita. Takbiratul ihram, bacaan Fatihah, bacaan sholawat, itu ya. Kemudian apalagi salam, itu harus dibaca itu. Ya, karena rukun qauli. Ya. Nah, jadi wal Qur'an imam. Kemudian yang terakhir, Wa man ikhwan. wa man ikhwan. Siapa? Saudara? Ya. Jadi kita sholat di masjid, di musola itu bersama siapa? Bersama saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat. Kulluhum ikhwani, semua itu adalah saudara-saudara kita. Masya Allah, makanya ini kalau kita pikir berarti bahwa semua pertanyaan malaikat itu ada di dalam sholat itu. Malaikat mungkar nakir itu ada pertanyaannya, jawabannya dalam sholat, mulai dari marrobuka, wa madinuka, wa man nabiyuk, dan seterusnya yang disebutkan oleh Al-Ustaz Haji Syukri tadi. Untung pelinggi hadir, ada bantu dia. Masya Allah. Ini saya kembali lagi ke sini bahwa hadis ini adalah menjelaskan tentang istihdaru dzil fadlil muqtadir. Ya, mudah-mudahan dengan kunci-kunci surga yang kita bahas tadi kita juga bisa masuk ke sini. Dan yang terakhir di situ disebut apa? Miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin, cinta kepada fakir miskin. Itu juga apa namanya? Salah satu dari kunci-kunci surga. Ya, makanya disebut langsung dalam Al-Qur'an itu kan, araital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim wala yahuddu ala Kalau dalam surat Ad-Duha sampai disebut juga apa yang terakhir itu? Ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika. Dan nikmat yang kamu terima ya ceritakan biar orang bisa mengambil ibrah di situ. Ya. Masya Allah. Ini satu ya. Jadi bisa menghadirkan orang yang memiliki keutamaan ketika sakaratul maut itu untuk apa? Li rojai barokatihim wa du'aihim, untuk mengharapkan berkah dan doanya. Dan juga boleh kemudian meneguhkan dengan sumpah di situ. Sila sudah mau hampir meninggal ini.
Nah, apalagi kemudian kita sampai bisa membacakan surah Yasin di sampingnya, ya. Nah, itu nanti panjang penjelasannya di dalam tafsir surah Yasin. Nanti kapan-kapan kita juga baca itu ya. Ya, agar kemudian kita menghadirkan orang solehnya biar kita selamatlah di dunia dan di akhirat. Makanya ada doa-doa yang penting kita amalkan dalam kitab Al-Adhkar itu ya, agar kita juga terselamat dalam alam kubur itu. Ya, salah satu contoh apa? Kalau kita sholat subuh maghrib, ya janganlah lupa mengucapkan doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Ya, maka kalau meninggal dia di antara hari itu, maka dia terselamatkan dari api neraka. Wah, ini kan keren ini. Ya, kalau dia baca subuh, kalau meninggal di hari itu, maka dia selamat. Kalau dia baca maghrib, kemudian meninggal malam itu, juga selamat. Ya, jadi 2 sebut. Kalau ndak siang nggak malam, saya 2 tuh dia mati, lah mau nyeluk malam. Ya kan begitu, kalau ndak siang ya malam. Allahumma ajirna minan nar. Atau kita bisa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sampai 41 kali dalam keadaan ketika sakit mau meninggal itu, ya Allah juga akan selamatkan kita dari azab kubur itu. Nah, ini doa-doa pendek tapi luar biasa. Atau baca ayat kursi. Itu kan kadang-kadang baca ayat kursi itu takutan selak jin beki berat doang. Ya, padahal ada sesuatu yang lebih dari itu. Kalau kita baca ayat kursi, kalau kemudian kita meninggal setelah itu, tidak ada yang menghalangi kita dengan surga kecuali mati itu sendiri. Nah, berarti lamun dengka selesai baca lu mati surga lain, kan? Oh, itu kan luar biasa, Pak. Ya. Atau misalkan dalam kitab Ya Anatul Talibin dijelaskan, ya, oleh Syekh Abi Bakar Asy'athar, siapa yang meninggal dunia kemudian dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, dengan 7 bongkah tanah yang diambil dari kubur itu dibacakan 7 kali 7 ini, maka dia terselamatkan dari azab kubur. Ini jarang kita pakai di sini, tapi kalau di Jawa rata-rata pakai ini, Pak. Ya, pada pakai ini. Dibacakan inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. 7. Bapak dari mana? Sini, asli sini apa? Jawa. Oh iya, jadi itu. Sekarang saya sebut Jawa tadi. Ya, itu 7 ini ya, 7 bongkah ini. Banyaklah. Ini kan untuk kita saling membantu itu, mendoakan. Atau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan apa? Itu kalau baca Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzibhu. Dibaca di dekat jenazah itu, maka dia tidak diazab itu. Iya. Banyak. Atau membaca doa yang lazim kita baca ketika memasukkan jenazah, kemudian kita baca bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak disiksa di kuburnya. Dalam sebuah riwayat itu saya baca 40 tahun apa berapa itu. Iya, kalau ini kan masih ada batas tahunnya kan. Ya kita pilih yang tidak ada batas tahunnya. Lalu udah susah menin, lalu ini sembahyang mikir. Pikiran diri saja. Jadi Masya Allah, ini banyak wirid-wirid yang kita baca. Atau baca surat Al-Muluk gitu ya, Al-Muluk ya. Nabi makanya tidak pernah sebelum tidur itu dalam sebuah riwayat selalu membaca surat Al-Muluk dan As-Sajadah yang dibaca oleh imam tadi sebelum tidur. Ya. Jadi Nabi selalu baca As-Sajadah dan Al-Muluk. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhirih. Itu kalau kita baca apalagi dihafalkan ya. Nah, itu antibani wa malaikat ya genjah. Itu ada Al-Qur'an di dadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah muncul cahaya ya. Kita baca satu hadis ini. Lanjutan? Lanjut ini panjang sekali hadisnya ini. Lanjut ya. Sampai suruk. Oh, sampai suruk. Wa an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Suhaib bahwa sesungguhnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya agak panjang, saya akan baca agak cepat. Kana malikun fi man qablakum, ada seorang raja sebelum kalian. Ya,
ada seorang raja sebelum kalian. Berarti ini pada kaum Bani Israel ini Ibu Bapak ya. Wa kana lahu sahirun, dan dia raja ini memiliki tukang sihir. Wah, dia ini punya tukang sihir ini. Falamma kabira, maka kemudian ketika tukang sihir ini sudah menjadi tua, tukang sihir ini ya, qala lil malik, berkata kemudian tukang sihir ini kepada raja. Memang sihir ini luar biasa, Pak. Ya, dia masuk akal, lalu hasil masuk akal. Hah? Jariin boneka lu tunjuk-tunjuk lu dengan kesakitan. Nah, ini beda dengan belajar filsafat ya, Pak Haji Bihaki. Filsafat itu berpikir sedalam-dalamnya, lalu nenwara hasil. Namun seher ini dia tidak masuk akal tapi hasilnya ada gitu ya. Galang malu penganjang lebalin dengan dia tahu di Indonesia. Nah, ini ya, jadi ketika raja ini sudah tua, kemudian dia berkata lil maliki kepada raja, "Inni qad kabirtu, wahai raja, sungguh saya ini sudah tua," katanya. "Fab'at ilayya gulaman u'allimu sihra." Ya, datangkanlah kepada saya seorang pemuda yang nanti saya ajarkan sihir sama dia. Aku ni wahtoa. Datangan kenane anak buah rezeki ini kan, ya kajah ilmu sihir. Turun. Iya, dia beli tukang sihir berarti raja niki. Fa ba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu, maka kemudian raja ini mengutus orang pemuda untuk diajarkan sihir kepada tukang sihir ini. Ya, raja mengutus dia. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, tapi setiap kali kemudian pemuda ini melewati sebuah jalan, dia pasti di situ ketemu dengan seorang rahib. Ya, bertemu dengan seorang rahib. Nah, ketika ketemu dengan seorang rahib ini, faqada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu, maka kemudian pemuda ini qa'ada ilaih, duduk bersama rahib ini, wa sami'a kalamahu, kemudian dia mendengarkan semua perkataan-perkataan nasihatnya rahib, ya. Fa'ajabahu, maka kemudian pemuda ini merasa heran kepada rahib ini. Ya, takjub lah dia, takjub. Wah, luar biasa rahib ini katanya. Padahal tadi dia ini kan mau berangkat menuju tukang sihir, karena mau belajar sihir. Tapi ketemu dengan rahib, ndot ngobrol ngeraos. Nah, ternyata menakjubkan perkataan rahib ini. Wa kana idza atas sahira, dan ketika pemuda ini mendatangi tukang sihir ini riwayatnya agak panjang dan hadisnya ini adalah riwayat Imam Muslim, tapi pakai cerita di sini itu ya. Wa kana idza atas sahira, kemudian ketika pemuda ini mendatangi tukang sihir, marrabir rahib wa qa'ada ilaih, selalu lewat di depan rahib dan selalu duduk bersama rahib. Pokoknya sebelum sampai dia ke tukang sihir, dia ngobrol dulu dengan rahib ini, ya, bicara dengan rahib. Fa idza atas sahira darabahu, maka ketika pemuda ini datang kepada tukang sihir ini, darabahu, dia dipukul oleh tukang sihir ini. Ya, telat-telat diri soal belain nabuah nonen. Ada murid ini kan telat sama kelas nih. Nah, darabahu, maka dipukul oleh tukang sihir. Fasyaka dzalika ila rahib, maka kemudian mengadukanlah pemuda ini tentang masalahnya dia kepada rahib. Saya ini kalau telat datang ke tukang sihir itu tempuk kedua si tukang sihir niki, Pak rahib, benar kan? Gimana ini gitu ya? Nah, ketika begitu faqala, berkata rahib ini kepada pemuda ini. Apa katanya? Idza khasyita sahir, kalau kamu takut kepada tukang sihir itu, faqul habasani ahli, keluargaku menahanku di rumah sehingga saya telat. Begitu ya. Wa idza khasyita ahlaka, kalau kamu takut juga diomeli sama istrimu gitu ya, sama keluargamu, faqul, maka katakanlah habasani sahir, saya ditahan sama tukang sihir. Nah, peliduk pelantik raos jadi ini. Jadi bilang begini, kamu bilang nanti kalau kamu takut jok tukang sihir, no, bilang, lu tertahan si Onyah balik ini kan. Saya ditahan sama keluarga di rumah gitu ya. Nanti kalau kamu takut sama istrimu di rumah, bilang, jadi takkan tukang sihir. Ya, memang ibu-ibu ini jelas bersih dia enggak. Ya, masya Allah.
Dan banyak orang diangkat menjadi waliullah itu gara-gara sabar sama istrinya itu. Masya Allah. Masya Allah, benar itu. Banyak sekali itu. Itu ada diceritakan dalam kitab Ukudul Jin itu ya. Dua orang bersaudara Pak Haji Syukri. Bersaudara, ini ketika dia pulang dari dia mau mencari saudaranya. Jadi saudaranya ini sudah lama tidak ketemu. Nah begitu dicari, assalamualaikum, loh di dalam rumah itu ketus jawaban, waalaikumsalam, kira-kira begitu dah, sempat ganti. Siapa di luar? Saya, saudara suamimu. Wah ini cerita bersesasak, anteh beten. Sematon masih lalu jok tengah hutan, masih cari kayu bakar, macam mending remon kan? Mudah-mudahan mati bendek tulah kuning. Pasar ganti. Ini jawaban istri saudaranya. Akhirnya tidak tetap duduk di luar, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan ini. Setelah tidak lama ternyata datanglah kemudian saudaranya. Kemudian ketika datang ini di samping saudaranya ini keluar dari hutan ini, dia sedang bersama macan ini, Pak. Itu yang bawakan dia kayu bakar ini. Macan ini cerita Syekh An-Nawawi dalam kitab Ukudul Jin. Dia cerita dia dalam wamun ara lebih seketiga ya bebahan seperti itu. Nah, jadi ini ceritanya di situ dibawa tuh. Terus loh istrimu tadi itu dia macam-macam kamu dikatain begini. Biarkan saja, tidak apa-apa, sabar, biar aja. Itu dipersilahkan untuk makan, untuk minum, selesai itu kan. Terus itu macan itu gimana katanya? Macan ini setiap hari membantu saya untuk membawa kayu bakar dari tengah hutan ke sini katanya. Oh Masya Allah, itu ya luar biasa itu. Ternyata pamit pulang, beberapa tahun kemudian datang lagi silaturahim. Assalamualaikum katanya. Ternyata tiba-tiba muncul dari dalam rumahnya suara halus suaranya. Waalaikumsalam. Angkat bidu kan lain. Siapa di luar katanya? Saya saudara semua. Oh ya, tunggu aja di situ. Saudaramu itu masih cari kayu bakar. Dia orang saleh, dia orang baik. Woi, dipuji-puji. Ganti aja salahnya suaranya. Kok dulu dia sepet keras, kali ini kok agak beda kan? Nggak tahu ada di dalam rumah. Ternyata tidak lama. Datanglah kemudian saudaranya ini dari tengah hutan sambil sedang membawa kayu bakar. Nenara kejen macan. Iya, jadi bawa kayu bakar begini. Gimana? Mana itu katanya? Macan itu? Ya makanya sudah tidak ada. Itu siapa di dalam kok beda dengan yang dulu sikapnya? Oh begini ceritanya. Senina salahin wah mati. Senina salahin. Terus aku merari Malik niki. Solehah dengan baik orangnya. Dia nuah ngomeh-ngomeh dia nuah. Oh Masya Allah. Terus angkat dengan dia orang kan telang, kesabarannya angkat telang, keramat macannya jadi. Ini cerita Syekh An-Nawawi dalam kitab Ukudul Jin ini ya. Berarti yang telang sebinian darah dengan omeh kan sabar doang, mulu kan? Makanya kena dia do jantungan semaman situ bu. Nah jadi hilang keramatnya itu. Ya, Masya Allah. Ini salah satu cerita itu ya. Unik nomor ada sedih keramat semamang omeh nendak. Ya, makanya kan sudah kita bahas kemarin itu bahwa manis takhaffa bi ahli, siapa yang meremehkan istrinya khasira tibal ma'isyah kata Nabi, maka dia rugi dari kenikmatan penghasilan yang dia lakukan itu. Dia narak mai namun ibu teh sili niki start ke? Narak mai. Kalau gua mau sili apalagi bebalung dengan doa. Wah, cer nih. Itu lagi mati niki dulu. Ini kan lamu metakut isi keluarga boleh balik, bilang saya ditahan tukang sihir. Kalau takut sama tukang sihir, bilang saya ditahan keluarga. Nanti kita bahas hikmahnya, ini belum dibahas ini. Fa bainama huwa ala dzalika idza ata ala dabatin 'azimatin. Ketika kemudian terjadi hal itu, idza ata ala dabatin 'azimatin, tiba-tiba datanglah kemudian seekor binatang yang besar. Ini harimau macan lah ini ya. Wa qad habasatin nas, dan ini
menghalangi manusia untuk berlalu lalang. Karena ada macan di situ ya, ada binatang buas. Faqala, maka kemudian berkatalah pemuda ini, al-yaum a'lam as-sahir afdal amir rahib afdal. Hari ini saya akan tahu siapa yang lebih utama, tukang sihir itu atau rahib itu yang lebih utama, gitu ya. Nah, kemudian fa'akhadha hajaran, maka kemudian pemuda ini mengambil sebongkah batu. Faqala, maka kemudian berkata pemuda ini, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaik. Ya Allah, kalau kemudian perintah rahib itu adalah lebih kau cintai min amri sahir, daripada perintahnya tukang sihir ini, faktul hadhid dabah, maka bunuhlah ad-dabah, hewan ini, binatang buas ini, ya, hatta yamdinna, sehingga orang-orang bisa berlalu lalang, sehingga orang bisa lewat lalu lalang itu, karena takut orang lewat itu ya. Faromaha faqatalaha wa madhannas, maka kemudian pemuda ini melempar dabah ini, ya, binatang ini, kemudian maka kemudian wa madhannas, kemudian orang bisa berlalu lalang di situ, mati dia, ya, dengan batu ini, binatang itu. Fa'atar rahib fa akhbarahu, kemudian pemuda ini datang kepada rahib, fa akhbarahu, dan memberitahu kepada rahib tentang kasus itu, tentang dihalangi tadi dengan binatang itu. Faqala lahu rahib, maka berkata rahib ini kepada pemuda ini, ai bunayya antal yaum afdal minni, pemuda, pelinggih makin lebih utama daripada tiang, katanya, ya. Antal yaum afdalu minni, kamu hari ini lebih utama dari saya. Qad balagha min amrika ma'ara, kemudian telah sampai dari perintahmu sebagaimana yang aku lihat. Wa innaka satubtala, tapi nanti kamu akan diuji, wahai pemuda, ya. Fa ini betulita, dan nanti kalau kamu diuji, fala tadulla alayya, jangan kamu menunjukkan kepada saya. Kamu yang lebih utama, wahai pemuda, hari ini, katanya, bukan saya, katanya. Lagu lemak yang tuji kamu, lamu marah masalah lemak tuji, fala tadulla alayya, jangan sekali-kali menunjuk ke saya, jangan tunjuk saya, katanya. Pokok ndak barak-barak, wano gawe diri. Wa kanal gulamu yubriul akmah wal abros, dan ternyata pemuda ini adalah dapat yubriul akmah, menyembuhkan orang yang buta, wal abroswa, dan penyakit lepra. Dia dapat menyembuhkan orang yang sakit buta dan lepra. Wa yudawin nas min sairil adwa, dan dapat mengobati semua manusia dengan segala macam penyakit. Pokoknya wah niki cek luar biasa wah niki. Pokok napi-napi penyakit tau noak. Ya. Dene arak makin niki melet berwa. Iya, jengku niki wara hitam niki. Kan juru sabar ngaji Bu Dema niki masih belo hadis niki. Den dulek doa plenggih. Fasami'a jalisul lil malik wa fasami'a jalisul lil malik kana qad amiya, maka kemudian didengarlah kabar cerita ini oleh raja, oleh teman duduknya raja, kana qad amiya, dan teman duduk raja ini dia buta orangnya. Didengar sama ada kawan duduk raja, dia kan tokol-tokol biasa raja kan. Didengar kalau ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit ini, ya. Dan teman duduk raja ini qad amiya, sungguh dia buta orangnya, buta leman lahir ini, ya. Fa'ataha bihadaya katsiratin, maka datanglah kemudian teman raja ini dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Faqala, maka kemudian berkata teman duduk raja ini, mahahuna laka ajmamin anta syafaitani, apa yang saya kumpulkan semua ini adalah saya hadiahkan kepada kamu, in anta syafaitani, kalau kamu dapat menyembuhkan saya. Ini hadiah nih selaku kebem jo pelinggih, kalau Anda dapat menyembuhkan saya. Faqala, maka berkata pemuda ini, inilah ashfi ahadan innama yashfi Allah Ta'ala, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seseorang pun, wa innama yashfi Allah Ta'ala, hanya saja yang dapat menyembuhkan orang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini kata pemuda ini kepada teman duduk raja ini. Fa in amanta billahi ta'ala da'utullah fasyafaka, kalau kamu mau iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, da'autullah, maka aku akan memohonkan kamu, mendoakan kamu kepada Allah, fasyafaka, maka kamu akan sehat. Kamu akan sehat.
Mau milih sehat ya, iman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sehat. Fa'amana billahi ta'ala, maka berimanlah teman duduk raja ini. Fasyafahullahu ta'ala, maka Allah memberikan dia kesembuhan. Iman dia, sembuh jadinya. Fa'atal malika, kemudian datanglah teman duduk raja ini, ya, al malika kepada raja. Fajalisa ilaihi, kemudian duduklah teman duduk raja ini di samping raja. Kamakana ya, jadi sebagaimana dia sering duduk. Ada itu kencing ngobrol dengan kan. Anda tahu apakah ngupi atau merokok itu ini harap suatu jelasan. Cocok. Pokoknya kencing tokol ngobrol loh aneh. Nah, teman duduk raja ini, ya. Faqala lahul malik, berkata raja kepada teman duduknya yang tadi buta sembuh ini, marradda alaika basaraka, siapa yang telah mengembalikan pandangan matamu? Kok kamu tidak buta sekarang, katanya. Apa jawab jawab teman duduk raja ini? Qala rabbi, yang mengembalikan mataku ini ya Tuhanku, katanya. Kemudian qala, berkata raja, walaka rabbu gairi, apa kamu punya Tuhan selain saya? Oh, berarti raja ini aku jadi Tuhan nih. Kalau kalian Fir'aun ini, ya Fir'aun juga ngaku Tuhan kan gue ya. Ngaku Tuhan itu. Bisa dong. Udah ketahuan di narak kena wal pisau gede. Iya, jadi Fir'aun juga ngaku Tuhan. Cuma sakit Fir'aun nih. Lalu takut les nina tuh Mas. Kan itu ceritanya. Coba ini Al-Hafiz ini surat apa itu ya? Di surat Al-Qasas itu ya, diceritakan panjang itu kan. Iya, jadi dikasih tahu Fir'aun besok akan ada seorang pemuda dari kaum Bani Israel yang akan menumbangkan kamu. Makanya Fir'aun setiap ada perempuan yang hamil, mun anak teh mama mati itu doang. Darah itu mati nih. Semua dibunuh, itu diceritakan dalam surat Al-Qasas itu. Iya. Tapi akhir cerita, karena ceritanya sangat panjang, nanti pelunggu baca sendiri sampai di rumah. Ini sudah kelihatan matahari. Hadisnya belum selesai juga ini. Hah? Oh, sudah syuruh. Berarti ini kelanjutan hadisnya. Lema mau bedai. Ya, berlanjut. Wallahu a'lam bishawab. Hampir dan itu tutupan jari ini. Ayo, besok dilanjutkan berarti. Dilanjutkan aja. Nah, kalau dilanjutkan enak ini, apalagi ini ada anunya. Dilanjutkan aja. Ya saya lanjutkan aja dulu sedikit ya. Saya baca agak cepat biar tuntas, ini ndak anu jadinya. Ini cerita Fir'aun. Nah, jadi dia bilang pemuda, walaka rabbu gairi, apa kamu punya Tuhan selain saya, katanya. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Berkata kemudian siapa ini? Bukan pemuda. Teman duduk raja itu berkata, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Fa'akhadahu, maka kemudian menangkap raja ini kepada teman duduk raja ini. Falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'alal ghulam. Dia terus menyiksa ini teman duduknya dia ini, ya, sampai ngone-ngone, kemudian dalla 'alal ghulam, menunjukkan kepada pemuda. Tuh orang pemuda ye sembuhan, katanya. Dia nunjuk itu kepada pemuda itu, ya. Faji abil gulami, kemudian didatangkanlah pemuda itu. Faqala lahul malik, kemudian berkata raja kepada apa namanya? Kepada gulam itu, ai bunaya, wahai anakku. Berarti anak buah tersalah elonutus beraja seherno niki. Itu anunya kan? Anak buah dia. Qad balagha minni sihrika, sungguh telah sampai kepadaku tentang sihirmu. Matu briul akmah wal abros, yang dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit lepra, kata raja ini. Wataf'alu, dan kamu bisa melakukan ini dan itu. Ya, kamu bisa ini semuanya. Faqala, maka berkata pemuda ini, inilah ashfi ahadan. Sungguh saya tidak menyembuhkan seseorang pun. Innama yashfiallahu ta'ala, hanya saja yang dapat menyembuhkan penyakit itu hanya Allah, katanya. Fa'akhadahu, maka kemudian raja menyiksa kepada pemuda ini. Falam yazal yu'adzibahu, kemudian tidak henti-hentinya dia menyiksa pemuda ini. Hatta dalla 'alal rahim, sampailah pemuda ini menunjukkan kepada rahim. No kan? Wah, dekenone lemak yang metuji kamu. Hendak ganti sebut-sebut tarang. Tersebut rahim, no. Karena gambaran keramat kewaliannya sudah muncul dari awal pemuda ini. Ini juga menjadi dalil itsbatu karamatil auliya. Menjadi dalil bahwa ternyata bahwa ada penetapan keramat para wali itu.
dari cerita ini. Hadisnya panjang, tapi kalau kita pahami dengan sempurna, maka ini adalah itsbatu karamatil auliya. Karena pemuda ini bisa menyembuhkan banyak orang ini. Maaf kalau tidak percaya wali kena. Lagu niki dah sahih niki. Ya, saya lanjutkan. Akhirnya pemuda ini menuju kepada rahib itu. Faji'a birrahib, maka kemudian didatangkan rahib niki. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada rahib, irji an dinik, rahib, kembalilah kamu ke agamamu. Fa'aba, maka kemudian rahib ini tidak mau. Fada'a bil minsyari, maka kemudian raja meminta bil minsyari, gergaji. Fawadha'al minsyaru fi mafriqi ra'si, maka kemudian raja menyuruh untuk menaruh gergaji itu fi mafriqi ra'si, di tengah kepala rahib itu. Ya. Fasyaqahu hatta waqa'a syiqahu, maka kemudian terbelahlah kepala rahib itu. Tsumma ji'a bi jalisil malik, belah dari kepalanya, tapi dia tetap iman kepada Allah. Tidak mau goyah keimanannya. Ini tentang keimanan, Ibu Bapak. Ya, tidak mau dia gadekan keimanannya, tetap kemudian kuat dengan keyakinannya bahwa amantu billah, ya, la ilaha illallah. Ya, maka kemudian sampai belah kepalanya, dia tetap tidak mau mengatakan kalau raja itu sebagai Tuhan, tetap Allah sebagai Tuhan. Ya, kemudian setelah terbelah kepalanya, ya, summa ji'a bil jalisil malik, kemudian didatangkan dengan teman duduk raja. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada teman duduk raja ini, irji an dinik, kamu teman duduk saya, katanya, kembalilah kamu ke agamaku, ke agamamu. Fa'aba, kemudian tidak mau teman duduk raja ini. Fawadhi al minsyaru, maka kemudian ditaruhkan juga gergaji seperti ditaruhkannya gergaji kepada rahib tadi itu. Ya, fi mafriqi rasi, di tengah kepalanya. Fasyaqqahu bihi, maka kemudian terbelahlah kepalanya, hatta wafasyiqahu, sehingga separuh kepalanya jatuh ke kiri, jatuh ke kanan. Tapi tetap keyakinannya bahwa amantu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ji'a bil gulami, demen wah mati pertama mati, rahib mati, teman duduk raja mati, kemudian yang ini mati semua ya. Tsumma ji'a bil gulami, kemudian didatangkanlah kepada gulam ini. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada gulam itu, irji an dinik, kembalilah kamu ke dalam agamamu wahai pemuda. Fa'aba, kemudian tidak mau pemuda ini. Tidak mau dia. Fadafa'u ila nafari min ashabih, kemudian diserahkanlah pemuda ini kepada sekelompok orang dari sahabat-sahabatnya. Faqala, maka kemudian berkata raja, idhabu bihi ila jabali kada wa kada, bawa pemuda ini ke gunung ini dan ini. Fas'adu bihi, kemudian naiklah bersama pemuda ini, bihil jabala, ke atas gunung itu. Naik ke atas gunung. Fa idza balagtum dzirwatahu, kemudian kalau kamu sampai dzirwatahu, di puncak, fa in raja'an dinihi, kalau pemuda itu mau kembali ke agamanya, jangan dibunuh. Wa illa, tapi jika tidak, fatrahu, lajak ketun. Menu biunin dijulukan. Fatrahu, maka lemparkanlah dia. Ya, fadhahabu bihi, kemudian berangkatlah kemudian rombongan ini dengan pemuda ini. Fasaidu bil jabala, kemudian naik ke atas gunung. Faqala, kemudian berkata pemuda ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang ini, bima syi'ta, dengan cara yang kau kehendaki. Ini doa luar biasa. Allah, itu amalan dia. Itu amalan perunggu Pak Haji Syukri. Wah, ini Dapat dari hadis sahih. Dapat dari kata Tangguh Muharbi. Masya Allah. Allah makfinihim bima syi'ta. Ini yang dibaca oleh pemuda ini. Farajafa bihil jabal fasaqatu, maka kemudian bergetar gunung ini, maka jatuhlah orang-orang yang mau mencelakakannya. Wajah ayam syilal malik, kemudian orang-orang yang tadi mau membunuh ini datang lagi ke raja. Apa? Faqala lal malik, berkata raja kepadanya, ma fa'ila bi ashabik, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu? Menjawab orang ini, qala kafani Allah taala, Allah telah mencukupi dia. Dia bau mati pemuda nu nih. Malah hidup terik di gunung nu nih. Ini katanya. Ya, wadafa ila nafar min ashabi, kemudian diserahkan lagi pemuda ini kepada sahabat yang lain. Faqala idhabu bihi, bawa pemuda ini, fahmilu fi kurkur, ya. Bawa dia ke tengah laut, wa tawassatul bil barad. Bawa dia ke tengah laut. Fa in raja'an dinihi, kalau dia kembali ke agamanya, wa illa faqdiku, tapi kalau enggak mau kembali, tenggelamkan dia. Tenggelamkan dia.
Fadhahabu bihi, maka kemudian dibawalah pemuda ini bersama kelompok orang tadi itu ya. Faqala, kemudian sampai di tengah laut, apa kata pemuda ini? Allahumma finihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang ini dengan cara yang kau kehendaki ya Allah. Wah, itu luar biasa. Wa kafa'at bi musafinatu, maka kemudian terbaliklah perahu itu, faguriku, maka tenggelam orang-orang itu. Wajah ayam syilal malik, kemudian datang lagi orang-orang ini kepada raja. Faqala lahul malik, beketuan malik raja jawab, "Iya, ma fu'ila bi ashabik." Apa yang dilakukan oleh sahabatmu? Faqala, berkata, "Kafani Allah." Allah telah mencukupkan pemuda itu, dia bawa si mati ini. Jauh ke jauh atas gunung, itu celaka. Jauh ke jauh tengah laut, itu tenggelam. Nabi doa baru Allahumma qfini bima syi'ta. Apa? Allahumma qfini bima syi'ta. Apa lagi? Allahumma qfini bima syi'ta. Faqala lil malik, maka kemudian berkatalah pemuda ini kepada raja, innaka lasta biqatili. Si dia bau dia mati tiang. Anda tidak bisa membunuh saya hatta taf'ala ma umruka bihi, sehingga kamu melakukan apa yang aku muruka perintahkan kepadamu. Qala, garis kedik niki. Apa aja garis kedik? Yang juru mati datang balik niki. Tahun pelinggim niki lagu demai niki amun niki. Qala, kemudian berkata raja, ma huwa, apa itu, kata raja kepada pemuda ini. Qala, pemuda ini bilang, amun de beli mati keja menintan mati. Tajma'un nas, kamu kumpulkan manusia fi sa'idin wahidin, dalam satu lapangan. Wa tusallibuni an jaz'in, kemudian kamu salib saya an jaz'in, di bawah pohon. Mara pohon kurma mulai Siti Maryam melahirkan Nabi Isa niki nggih. Tsumma khusahman, kemudian kamu ambil satu anak panah min kinanati, dari tempat anak panah itu. Tsumma tadaisamu, kemudian kamu letakkan anak panah itu fi kibdil qausi, pada busurnya. Tsumma qul, ketika itu kemudian kamu bilang bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Amu menintan baru untuk mati. Jadi menu menintan bila mati dia bau. Tapi kalau Anda ingin membunuh saya, kumpulkan orang dalam satu lapangan yang penuh, salib saya di bawah pohon, ambil satu busur anak panah, kemudian tembakkan anak panah itu. Tapi jangan lupa ketika Anda melepas busur anak panah itu, jangan lupa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu balik temoneng dan ini. Itu intin dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Sumar mini, kemudian kamu lemparkan itu. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau Anda lakukan itu, maka Anda bisa membunuh saya. Fajam'an fi sa'idin wahid, maka kemudian raja ini mengumpulkan semua orang dalam satu lapangan. Wasalabu ala jiz'in, kemudian apa? Disalib. Ya, menyalibnya. Summa akhadha saman min kinanatihi, kemudian mengambil satu anak panah itu. Summa wada'a sama fi kibdil qaus, kemudian menaruh pada busurnya. Summa qala bismillahirabbil gulam, kemudian raja ini mengucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Summa ramahu fawqa samu fi sudri, maka jatuhlah anak panah itu di pelipisnya. Ya, jatuh di pelipisnya. Ya, maka kemudian famata, maka meninggallah pemuda ini. Faqalan nas amana rabbil gulam, maka semua orang yang hadir di situ iman kepada Tuhannya pemuda ini. Masya Allah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Maaf, ini agak panjang kajian kita. Makanya tadi saya tawarkan 2 apa 1 kita baca hadisnya. Akhir hadis 1 2 ini agak pecah tak bacin, jadi marah dengan saling uber. Tapi ini gambaran keimanan, gambaran kesabaran, gambaran bahwa ini adalah isbatu karomatil aulia di situ. Ya, bahwa ini adalah hikmah yang sangat luar biasa. Kemudian ini hadis ini juga gambaran jawazul kidbi fil harbi wa nahwi. Boleh berbohong di dalam peperangan agar kita selamat. Nuka merantanone kan ipelito pelatih rawas kan. Among takut le keluarga bare meniuni le tu meniuni. Kanggo aja. Boleh bohong. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita tidak celaka. Atau dengan kuber yang tematik beta niki tahu. Mati dengan situ. Betul le play. Ya, jadi kanggo aja niki.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang banyak manfaat barokah, diberikan rezeki yang banyak manfaat barokah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat niki ada yang kurang sehat atau sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat semua penyakit. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita dianugerahi usia panjang untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan biji jari niki jarian kanak soleh. Dan wabil khusus yang terakhir, mudah-mudahan kita meninggal kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kurang lebihnya yang tunas maaf. Okay. Besok mungkin kita diskusi dialog nih sudah kajian fikih nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.